yang kami hormati Bapak Pastor yang datang ke sini dan lagi Bapak Pastor yang berada di sini juga kami hormati. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Dambung Raya, Kepala Desa Jermana dan segenap tokoh-tokoh masyarakat dan ketua adat yang berada di Desa Dambung Raya ini. Nah, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan yaitu mengenai asal usul desa Dambung. Jadi sewaktu dulu Desa Dambung ini memang ini baru aja. Memang dari dulu itu dari Sungai Tewe mereka yang di daerah Tanjung Ruang berkumpul sekelompok suku Dayak di sana. Kemudian sewaktu itu mulai ada istilah penjajahan Belanda sehingga mereka lari lagi dari situ terpecah-pecah. Sebahagiannya ke daerah Tewe, sebagiannya ke daerah Paku Karawapa, sebagiannya ke Tabalong. Kemudian pada itu yang ke TW tidak tahu tempatnya juga yang apa, yang ke disitulah yang berkedudukan di apa. Sekarang yang ke sini adalah berkedudukan di Desa Dambung Raya ini. Ya itu adalah kita harus tahu dulu. Yang dulu daripada itu kami belum mengetahui bahwa kami baru saja istilahnya menggali istilah apa itu sejarah asal usul Desa Dambung. Maka dari itu sekarang adalah yang dulu itu memang suku Dayak ini banyak terpencar kemana sesuai dengan ladang berpindah-pindah dulu di mana mereka mau diam di situ karena masalah ekonominya mereka cari usahanya itu besar. Tapi sekarang karena ada kemajuan dan sebagainya mereka mulai istilah belajar bertanam sehingga sampai sekarang Desa Dambung ini adalah tidak kemana-mana, tetap menetapkan di sini. Yang memang kalau kita menyimak daripada sejarah Desa Dambung ini tertua. Saya tahun 56 lahir, sudah duluan Desa Dambung ini main puluhan 15 tahun yang lewat sudah ada Desa Dambung ini. Ya itu. Sekarang baru sekarang yang kami gali istilahnya diperkuat istilah hukum adat. Kemarin itu ya kami itu hukum adat itu dengan ingatan sesuai dengan musyawarah lembaga adat di desa. Jadi tidak ada secara tulisan itu dibukukan supaya buku. Sekarang kami sudah berencana dan akan bermusyawarah, akan kami buatkan sebagai buku dibukukan supaya itu menjadi peraturan buku. Jadi itu saja sekedar apa itu sejarah Desa Dambung Raya ini ya itulah sepintas antara sejarah Dambung Raya ini. Kalau kita misalnya dulu ya memang kayak 1-3 jam ya belum selesai. Jadi itulah kepada kami mengenai Desa Dambung. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalian sudah mendengarkan paparan dari tokoh masyarakat maupun narasumber. Artinya saya tidak mempertegaskan lagi asal usul desa, asal usul adat. Jadi itu tadi seperti yang dibilang Bapak tadi bahwa adat itu berasal dari Jaragan Tatau Meteledok Bayang Danung, artinya dari kejayaan, artinya itu kampung dulu. Tapi sampai sekarang itu sudah misteri, artinya misteri itu tidak ada, artinya itu hanya tinggal cerita. Jam Jaragan Tatau Meteledok Bayang Danung itu seperti yang dijelaskan Bapak tadi, itu adalah dimana kita bertani, hasil pertanian kita melimpah, dimana kita beternak, di situ peternakan kita cepat berkembang biak, dimana kita mencari emas, di situ kita dapat. Artinya yang adalah suatu kampung yang makmur.
Nah, itu adalah asal usul hukum adat. Pada saat itu bilang Pak Bapak ini tadi bahwa itu masih belum ada, tidak ada aturan. Jadi dibentuklah suatu aturan hukum adat itu, baik itu hukum adat hidup ataupun yang mati. Artinya yang hidup masih banyak hukum adat yang tidak bisa dijelaskan satu persatu karena itu butuh waktu dan butuh artinya tingkatan-tingkatan. Itu ada hukum adat yang kawin, itu ada tingkatannya, ada yang dari bawah, paling atas, menengah ke atas, dan ada orang yang aturan adat yang kawin misalnya janda sama bujang, itu ada semua, ada hukum adat, ada tingkatan-tingkatannya. Begitu juga dengan adat kematian seperti yang dipaparkan tadi, bahwa adat kematian itu ada tingkatan karena dulu menyangkut orang Dayak ini terutama ekonomi. Kalau kita ekonominya lemah atau kurang, kita tidak punya biaya, kematian itu begini, ada yang 1 malam, ada yang 3 malam karena umat suku Lawangan, asli Lawangan adalah menganut agama Kaharingan. Nah, di mana Kaharingan pada saat itu terlambat mendaftar ke ke Menteri Agama sehingga Kaharingan tidak diakui. Nah, sekali lagi Kaharingan tidak diakui di Kementerian Agama. Akhirnya kita ikut di Hindu, artinya Hindu Kaharingan. Nah, Hindu berasal dari India, dan Bali juga Dharma itu tidak, agama Dharma itu tidak terdaftar juga. Akhirnya dia mengikut di Hindu Dharma, artinya Hindu Kaharingan. Tapi saudara sekalian, sebagai pembuktian bahwa Hindu Kaharingan itu belum terdaftar di keagamaan, artinya kita lihat di KTP saudara-saudara sekalian tidak ada Hindu Kaharingan, hanya Hindu saja. Jadi itu sebagai, tapi kita karena Hindu dari India, kita tidak perlu menjadi orang India. Jadi diri kita sebagai orang Lawangan. Jadi hanya itu sekedar pemahaman sebagai agama, itu untuk agama. Karena sekarang Dayak Lawangan sudah agamanya sudah banyak, ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang pokoknya bermacam-macam sudah. Artinya kalau suku, memang suku tidak bisa dia pungkiri, orang Lawangan itu karena agama kita, makanya kami membuat festival harmoni budaya ini terutama dari umat Katolik. Tepuk tangan untuk umat Katolik dulu. Kemudian dari itu saya menjelaskan seperti bilang Bapak Penghulu tadi, menerangkan bahwa Dayak Lawangan itu memiliki ciri-ciri kearifan lokal. Pertama, Dayak Lawangan itu berladang berpindah-pindah seperti bilang Bapak tadi. Itu memang orang Lawangan itu memang paling banyak tanah karena dia berladang tahun ini di sini, tahun depan ke sana, tapi kebunnya nggak ada. Itu ciri khas orang Lawangan. Memang itu dia paling banyak tanah tapi kebunnya nggak ada, itu ditinggal. Tanahnya memang banyak, tanah saya di sana karena mereka berburu, meramu dari hasil hutan. Itu memang itu adalah ciri khas orang Lawangan. Meramu pertama, yang meramu adalah madu, garu, cari emas. Itu adalah usaha orang Lawangan yang pada zaman dulu. Nah, jadi mereka berpindah-pindah itu. Jadi itu adalah suatu ciri khas orang Lawangan, dan mereka juga membuat kerajinan seperti tembikar, beliung, perahu. Itu adalah ciri khas orang Lawangan. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya untuk seni budaya. Nah, untuk seni budaya kami sudah mengundang narasumber, yaitu Bapak pelaku seni sendiri. Ini ada Bapak Balian dari Doroy, kami undang sebagai narasumber. Mungkin dia bisa menjelaskan secara detail garis besar kita mengenai Balian Bawo. Nah, kalau Dadas kita tidak berbicara tentang Dadas karena Dadas bukan asli punya Lawangan. Artinya Dadas di mana ada Bawo, di situ ada Dadas karena ada kolaborasi antara
Dua itu kalau disebut dulu ruang gundrung, artinya kita berbicara tentang balian kita Bau. Artinya waktu dan tempat kami persilakan untuk narasumber menceritakan asal usul dari mana itu balian Bau. Waktu dan tempat kami persilakan.